Bagaimana menghadapi suami yang egois karena suami sudah mengaji? Bagaimana solusinya Ustadz? Saya kadang dari segi segalanya dia egois. Panjenengan menganggap suami egois itu yang seperti apa? Jangan-jangan suami panjenengan sudah juga menganggap panjenengan egois. Nah, tadi dikatakan semuanya sudah sama-sama ngaji. Berarti sudah sama-sama dicelup dengan ayat-ayat Allah, sudah dicelup dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Nah, kalau sudah dicelup dengan ayat dan sunnah Rasulullah, sudah paham, ya tinggal diamalkan bersama-sama. Wong sudah sama-sama dicelup dengan ayat dan sunnah-sunnah Rasulullah, sudah sama-sama paham. Nah, tinggal satu lagi pembuktiannya, yaitu diamalkan hasil kajinya dalam segala hal, baik dalam muamalah, hubungan rumah tangga, hubungan dengan manusia yang lain, kemasyarakatan, maupun dalam hal ibadah kepada Allah. Hablum minallah, hablum minannas, tinggal itu dibuktikan. Apalagi ini suami istri ngajinya di tempat kajian yang sama, pemahamannya sama. Kok masih ada perselisihan yang tidak bisa diselesaikan? Katanya sudah dicelup dengan Quran, katanya sudah dicelup dengan sunnah. Padahal perintah Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Maka rujukkan perselisihan itu. Apalagi ini suami istri sudah ngaji semua, ngaji di tempat kajian yang sama, punya pemahaman yang sama, kok tidak bisa rujuk pada Quran, pada hadis-hadis Nabi yang sahih? Nah, berarti ini belum saling mengamalkan. Maka perlu saling mengamalkan. Jadi ngaji itu tidak hanya untuk mencari pengetahuan. Kalau untuk mencari pengetahuan ya tidak ada manfaatnya. Pengetahuan itu ya, dalam Islam butuh pengamalan. Pengamalan terhadap pengetahuan, kebenaran dan kebaikan butuh kesabaran. Kesabaran butuh nasihat menasehati. Nasihat menasehati butuh istiqomah, konsisten, tidak pernah putus. Untuk bisa istiqomah butuh mujahadah, butuh kesungguhan. Untuk bisa bersungguh-sungguh mujahadah butuh keimanan yang mutlak kepada Allah. Nah, ini harus dipahami dan kita amalkan. Baik suami maupun istri itu semua punya hak dan kewajiban. Haknya istri ya, itu merupakan kewajiban suami. Istri punya hak untuk dibimbing, diajak, dinasehati, dituntun ke jalan yang benar, jalan yang Allah ridhoi. Istri punya hak untuk dinafkahi lahir batin, maka haknya istri ini menjadi kewajiban suami. Jangan menjadi suami yang hanya mau memberi nafkah batin saja. Namun ketika kewajibannya harus memenuhi nafkah lahir istri, karena istri butuh makan, butuh minum, butuh sandang, butuh papan, kemudian suami lari. Nah nanti nek pas batin nyedak. Nah ini justru suami yang seperti ini egois. Dia melalaikan salah satu kewajibannya, yaitu memberi nafkah lahir. Salah satu haknya istri menurut Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf, digauli, interaksi dengan istri dengan cara sikap yang ma'ruf, sikap yang dibenarkan oleh agama. Ini haknya istri.
Jangan kasar kepada istri. Jangan ngomong dengan perkataan yang menyakitkan kepada istri. Jangan bentak-bentak istri. Karena biar bagaimanapun istri itu, para wanita tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Kata Nabi kita, istausu bin nisa'i, nasihatilah para istri. Fa innal mar'ata khuliqat min dila', karena sesungguhnya perempuan, wanita, para istri itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Wa inna a'waja syai'in fid dila'i a'lahu, itu kata Nabi. Dan sesungguhnya sebengkok-bengkok atau yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah a'lahu, bagian atasnya itu yang paling bengkok. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kamu ingin meluruskan dengan cara kasar, dengan bentak-bentak, ngamuk, kemudian dengan kata-kata yang menyakitkan, maka kasar tahu. Istri tidak akan lurus, rusuknya tidak akan menjadi lurus, maka akan menjadi patah. Dalam hadis lain, patahnya itu wa kasruha tolakuha, yaitu perceraian, itu patah. Maksudnya kita bentak-bentak, ngomong dengan kasar, suara tinggi itu biar istri takut, biar istri lurus, ternyata menurut Nabi itu akan semakin mematahkan. Nah, patahnya yaitu tolakuha, perceraian. Maka namun wa in taroktahu lam yazal a'waj. Namun jika kita biarkan tulang rusuk yang bengkok itu, maka dia selamanya tetap akan bengkok. Maka kata Nabi, istausun nisa khairon, nasihatilah para istri ya, dengan nasihat yang baik, lemah lembut, penuh kasih sayang, nasihat yang santun. Istri itu diajak omong, jangan diomongi terus. Kalau diomongi terus, lama-lama tanpa sadar, bisa jadi seorang suami memperlakukan istri sebagai budaknya. Padahal perbudakan tidak ada dalam Islam. Padahal suri toladan orang Islam, suri toladan kita adalah Nabi. Sedangkan Nabi itu orang yang paling manusia, yang paling lemah lembut, paling baik terhadap istri beliau. Kata Nabi, khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik dari kalian adalah siapa yang paling baik terhadap istrinya, terhadap keluarganya. Dan aku, yaitu Nabi, orang yang paling baik di antara kalian terhadap istriku, terhadap keluargaku. Haknya istri ditunaikan, karena itu sebagai kewajiban suami. Jangan memperbudak istri. Istri juga manusia. Istri punya rasa capek, istri punya rasa lelah. Jangan, maka melihat dulu, ya, lihat dulu. Istri dalam keadaan hamil tua, wahnan ala wahnin, lemah bertambah lemah. Wah, ini suaminya egois, bu. Padahal membawa perutnya saja sudah luar biasa. Bangun dari tempat tidurnya saja sudah genteyongan seperti itu. Nah, suami yang baik tentu akan mengerti keadaan istri. Tidak mungkin, bu, mbok kuwi dipel-pel gitu, disapu, siapkan makan, siapkan minuman, padahal istri sudah genteyongan, berat sekali. Masa suami masih nyuruh istrinya untuk ngepel, nyapu ini, padahal sudah hamil sangat berat. Kalau memang istri mampu tanpa disuruh, dia akan tahu kewajibannya. Menjaga kebersihan rumah suaminya, tanpa disuruh dia akan lakukan itu. Itu istri yang baik, tahu kewajibannya. Nah, ini karena ada udzur syar'i sudah tidak kuat betul. Kalau dipaksakan bisa membahayakan janin dan
dirinya. Nah, istri menolak halus suaminya. Istri durhaka, tidak taat pada suami, diperintah tidak taat padahal ada udzur syar'i. Nah, suami yang begini suami yang egois. Lah, egoisnya bagaimana dulu contohnya? Kalau hanya mau memberi nafkah batin, sedangkan lahirnya tidak mau, maka ini suami egois. Nah, maka hak istri itu kewajiban suami, semuanya harus ditunaikan. Begitu pula hak suami itu merupakan kewajiban istri. Menurut Al-Quran, suami itu harus ditaati selama benar. Selama benar, tidak melanggar syariat. Ada kabar gembira bagi para istri. Diizinkan oleh Allah nanti berdasarkan apa yang dijanjikan oleh Nabi untuk memasuki surganya Allah dari pintu manapun yang dia suka. Kabar gembira ini tidak berlaku bagi laki-laki. Ini menurut Nabi hanya berlaku, dalam hadis itu disebutkan hanya berlaku bagi seorang istri. Kabar gembiranya apa? Kata Nabi kita, idza shallatil mar'atu khamsaha. Jika seorang perempuan, seorang wanita, seorang istri itu istiqomah konsisten mendirikan sholat 5 waktu dan sholatnya berfungsi betul tanha anil fahsya wal munkar, wa shomat syahroha, dan puasa Ramadan sehingga puasanya bisa membawa dirinya menuju ketakwaan Allah, kepada Allah, wa hassonat farjaha, dan menjaga kehormatan kemaluannya. Artinya kemaluannya hanya untuk suaminya yang halal secara syariat. Wa ata'at ba'laha, dan dia taat, mentaati suaminya selama suaminya tidak menyimpang dari ketetapan Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi kita, dakholat min ayyi abwabil jannati sya'at. Dia diizinkan kelak untuk masuk surganya Allah, milih dari pintu surga mana saja yang dia ingin, yang dia sukai untuk melewatinya. Dari pintu ini, pintu ini, pintu ini, pintu ini, semuanya dibuka untuk para istri yang masuk kriteria tadi. Sholat 5 waktunya tertib, puasa Ramadannya tertib, kemudian menjaga kemaluannya hanya untuk suaminya, kemudian mentaati suaminya selama suaminya tidak menyimpang dari ketetapan Allah dan ketetapan Rasulullah. Itu diberi janji oleh Nabi, dibolehkan untuk memasuki surganya Allah dari pintu manapun yang dia sukai. Nah, maka hak suami merupakan kewajiban istri. Maka istri juga jangan berlaku egois, tunaikan dengan maksimal apa yang menjadi kewajibannya, karena itu hak suami. Salah satu kewajiban istri dan itu menjadi hak suami menurut Nabi, sebaik-baik wanita man tasurru idza nadoro, khairun nisa'i man tasurru idza nadoro. Sebaik-baik istri, sebaik-baik wanita itu menyenangkan jika dilihat suaminya. Lah sekarang banyak yang tidak begitu, Ustaz. Mau pergi keluar rumah, mau ke mall, mau belanja, mau kerja, mau ketemu temannya, dandannya luar biasa. Ya. Milih bajunya lama, milih tasnya lama, dimatchingkan baju, tas, bahkan maskernya disamakan warnanya juga. Taren juga kepada suaminya, Pak atau Mas, ini kira-kira saya pantas pakai baju warna biru atau coklat ya? Suaminya sudah jawab, oh biru itu lebih pantas untuk mudik. Sudah tanya, sudah dijawab, istrinya masih jawab, kayaknya tidak ya Mas, kayaknya coklat yang lebih pantas. Oh ya sudah, berarti coklat itu lebih pantas.
Sudah dijawab begitu, diiyakan masih belum terima. Nah, ini bentuk bahwa istri itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Lho Mas niki pripun to kok anu plin-plan niki sing patut sing biru napa sing coklat? Wong ngendikane biru, sek niki coklat, padahal yang ngomong coklat dia sendiri. Pertama tanya, ini kula patut ngagem biru napa coklat? Dijawab biru, tidak terima. Ketingale mboten. Ketingale kula langkung pantas, lebih pantas pakai warna coklat. Oh ya sudah, suaminya jawab coklat berarti lebih baik. Istrinya masih protes. Lho sing leres sing pundi to? Biru napa coklat? Nah. Terus suaminya, ya wis sak karepmu. Lho niki ditekoni tenanan kok. Niki sing pundi? Bingung. Nah, tiba-tiba keluar pakai warna pink. Tidak biru, tidak coklat. Ketika pink suaminya senyum, padahal senyum tok. Nah, istrinya pripun mboten pantes toh, itu mau keluar gitu loh. Akhirnya dilepas lagi, bingung, milih baju untuk keluar saja bingung. Belum lagi milih lipstiknya sing patut sing pundi. Sing abang apa rodok coklat, apa rodok ijo, apa rodok biru abange. Itu bingung. Tasnya sing pundi, oh sing ini saja, oh sing ini, sepatunya yang mana, yang ini saja. Wah kalau ini tidak sama, wah biar matching sama lah. Sekarang pandemi, maskernya juga harus sama. Sama semua dari atas ke bawah, bingung. Untuk dilihat orang lain. Begitu pulang ke rumah, dilepas semua, copot semua pakai daster amoh. Pakai daster amoh, sobek sininya, sobek sananya. Tadi mau keluar dandan secantik mungkin. Begitu sampai rumah dihapus, dibrusak. Suaminya minta mbok nek ning omah ya dandan. Ah ten ngomah wis mung karek turu karek anu. Nek kersa nggih ngeten nek mboten nggih pun man pados melih. Begitu golek meneh nesu. Nah, itulah tulang rusuk. Maka pelan-pelan. Napa pun mboten tresno kok pados melih. Lah mau sing ngekon kowe. Katanya kalau mau ya seperti ini, saya kelumbrak-kelumbruk seperti kemul begini. Nah, kalau mau keluar saya dandan secantik mungkin. Nah, ketika dilihat orang lain, berusaha agar terlihat semenawan mungkin, padahal itu tidak haram. Apa tidak halal? Dilihat oleh orang-orang yang tidak halal buat dirinya. Begitu ke rumah, harusnya itu menjadi kewajiban istrinya untuk dilihat menyenangkan oleh suami, karena itu menjadi hak suami. Maka sekadarnya pakai baju amoh, daster amoh, wis dilihat wis ora sedep blas. Rambutnya juga acak-acakan, ndak karuan. Ndak dandan juga, padahal suaminya minta agar dandan. Dijawab nek kersa ngeten nek mboten man pados melih. Begitu suami cari lagi, marah-marah. Marah-marah, padahal tadi yang nyuruh istrinya. Nah, padahal menurut Nabi, khairun nisa'i man tasurru idza nadara. Sebaik-baik wanita itu menyenangkan jika dilihat suaminya. Wa tuti'u idza amara. Dan sebaik-baik wanita, baik-baik istri itu taat pada suami jika disuruh, selama perintahnya tidak menyimpang dari Quran Sunnah. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha. Dan sebaik-baik wanita, sebaik-baik perempuan, sebaik-baik istri, sebaik-baik istri itu tidak akan pernah menyelisihi suaminya karena mengandalkan dirinya dan hartanya. Ya, mungkin ada istri yang merasa pemasukannya lebih dari suami karena bekerja, penghasilannya banyak, jadi bisnis girl yang sukses, sehingga punya penghasilan yang banyak. Suaminya penghasilan ada di bawahnya. Nah, istrinya merasa punya penghasilan sendiri sehingga merendahkan suaminya. Diperintah oleh suaminya, padahal perintahnya sesuai dengan Quran Sunnah, tidak taat. Dek,
Riwayat sarapan wis ana sarapan durung mbok dicepakke. Wis duwe tangan, duwe sikil, mangkat dhewe. Kompore ning dapur, ndoke ning kulkas, ya iso goreng to. Aku selak kerja. Wis sibuk iki, kae wis ditunggu supirku ning jaba. Nah, ini berarti istri yang tidak baik. Karena dia mengandalkan dirinya dan hartanya sehingga melecehkan, merendahkan suaminya karena kebetulan penghasilan suaminya ada di bawahnya. Nah, ini istri yang tidak baik, hati-hati. Ya, istri itu bisa egois karena harta dan punya kedudukannya dalam pekerjaan. Egois dalam arti menyepelekan suami, merendahkan suami. Bahkan ketika seorang suami kebetulan yang beli mobil istrinya karena penghasilannya lebih banyak istrinya, suaminya kemana-mana bawa mobil istrinya. Tidak ada yang tanya, ada ini seorang istri, mungkin saja tanya itu woro-woro. Ya. Ketika ketemu teman-temannya, sesama kaum sosialita mungkin, kamu tahu nggak, mobil yang dipakai suamiku itu yang beli aku loh. Suamiku itu hanya pinjam. Suamiku tidak mampu kalau beli mobil sendiri, wong penghasilannya berapa toh? Mau memberi makan saya saja tidak mampu. Jangan apalagi untuk beli mobil. Sehingga merendahkan suaminya di hadapan orang lain. Padahal tidak ada yang tanya. Nah, istri yang demikian menurut Nabi itu bukan khairun nisa, sayyi'un nisa, ya. Istri yang buruk, merendahkan suaminya di muka umum, menyelisih suaminya karena mengandalkan diri dan hartanya. Padahal suaminya ngajak ke jalan yang benar. Nah, maka hati-hati. Maka tadi pertanyaannya, suami egois itu, saya perlu tahu egois yang mana. Bukan berarti saya membela kaum Adam, bukan. Kita lihat dulu, jangan-jangan panjenengan para istri ini melihat suaminya egois, bisa jadi para suami juga melihat panjenengan egois. Maka egoisnya yang mana? Kalau memang egois, ngomong baik-baik, Mas, jenengan begini-begini ini kok menurut ayat Allah ini, menurut hadis Nabi ini kok tidak pas nggih. Kalau jenengan melanggar ini, jenengan egois. Kewajiban jenengan sebagai suami dan itu menjadi hak saya tidak tertunaikan. Kan hati-hati lho Mas, ini menyalahi ayat Allah dan hadis Rasulullah. Begitu pula seorang suami, Dek, kalau kamu begini, ini kok tidak sesuai dengan ayat dan hadis, dengan ayat Allah dan hadis Rasulullah, mbok dirubah. Karena ini menjadi kewajibanmu, ini menjadi hakku. Apa yang menjadi hakku, hak suami itu kewajiban istri. Betul, kamu sekarang diuji oleh Allah, dimudahkan oleh Allah dalam pekerjaanmu, sehingga Allah titipkan harta yang lebih banyak, pemasukanmu lebih banyak daripada pemasukanku. Namun hati-hati Dek, jangan sampai kamu mengandalkan harta dan dirimu sampai akhirnya menyelisih suamimu, padahal suamimu sudah sesuai dengan Quran dan Sunnah. Hati-hati, ayo dirubah, jangan sampai adab Allah turun. Ya, kan sudah sama-sama ngaji, maka komunikasikan yang baik dengan selalu berpedoman patokannya Quran dan Sunnah, ya.